dosen di Indonesia. Maka hari ini insyaAllah kita ada sebenarnya sembilan mungkin kita ini kita khususnya kita mempelajari tasawuf bagi Bapak sebagai memperbetulkan manhaj tasawuf yang agaknya lama dan maka insyaallah hari ini kita buat setengah menit kita boleh ya. Satu dari itu kita hanya masuk belajar hari ini ngasih. Tapi syahadat itu yang juga cuma di atas kita lah yang adalah isok takut itu ada tahu itu tak kita dalam sambung seperti sebelum itu saya awalnya saya dengan rekaman itu negara Malaysia itu susah perjalanan itu ya enggak tapi tak ada masalah masih tak ada masalah sebab selain dari banyak biaya hanya tinggal di pondok orang dalam keadaan itu sebagai bagaimana atau sebelumnya ini pada Sayyidi Syarafuddin Al-Badani Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya nak memohonkan ampun dan kemaafan atas kelewatan sampai ke petani ini. Sepatutnya tadi malam, ya, semalam ya, masuk petani, namun saya ada urusan visa haji di Jakarta. Paspor saya baru keluar tadi malam. Paspor saya masih dalam urusan visa haji itu di Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta. Baru mereka keluarkan tadi malam. Yang sepatutnya keluar 2-3 hari lepas. Tapi wallahu a'lam dia baru boleh keluarkan paspor itu tadi malam. Apapun saya mohon dibukakan pintu maaf atas kelewatan ini. Yang dihormati bapak-bapak, para ulama, tuan-tuan guru, dan asatizah hadirin sekalian, insyaallah kita akan daurah kitab yang tajuknya adalah Muqaddimatut Tasawuf wa Haqiqatuhu wa Natijatuhu, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zarruq.
tajuk kitab ini menjelaskan tentang konsep tasawuf. Sebelum itu saya sedikit nak terangkan bahwa kita semua memahami bahwa ulum asy-syar'iyyah itu ada 3. Aqidah, fiqih, dan tasawuf. Atau tasawuf ini sering disebut akhlak, ibadah, tauhid, dan akhlak. Atau fiqih, aqidah, dan tasawuf. Kemudian secara ringkasnya, tasawuf itu ada 2 makna. Orang yang mengkaji tasawuf atau yang mengamalkan tasawuf, kalau dia tak memahami bahwa tasawuf itu ada 2 makna, maknanya dia kajiannya tak sempurna lah. Kajian yang tidak menyeluruh, ya, tidak. Dan orang yang mengamalkan pun kalau dia tidak mendapati tasawuf itu ada 2 makna, maka pengamalannya pun tak betul. Ya. Karena tasawuf ada 2 makna atau 2 dimensi. Ya. Yang pertama, apa yang sering kita dengar dengan istilah tarikat. Yang kedua adalah hakikat. Kalau Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia sebut yang pertama adalah al-mu'amalah. Yang kedua al-mukasyafah. Namun istilah yang lebih dikenali oleh orang-orang pengamalnya yaitu tarikat dan hakikat. Dua makna tasawuf ini kedua-duanya memiliki kitab-kitabnya. Ada kitab-kitab tasawuf tentang tarikat, ada kitab-kitab tasawuf tentang hakikat. Tasawuf yang tentang tarikat ini rasanya tak ada ulama yang menolak. Ya, karena tarikat ini dia akan bicara tentang zikir, tentang akhlak buruk, akhlak baik, tentang mujahadah. Tak ada siapa ulama yang menolak, meskipun Wahabi sekalipun. Tak akan dia tolak zikir, tak akan dia tolak tazkiyatun nafas, tak akan dia tolak adab, ya, akhlak baik, akhlak buruk, tak akan. Dan kitab-kitab ini semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tetapi ketika bicara tentang tasawuf, bahagian hakikat, nah disinilah mula ada ulama yang menolak. Terutama ikhwanuna minal wahabiyin. Ya. Dia akan mengatakan ini agama lain, ini campur buza, ini
campur filsafat Yunani, ini apa semua. Ya, tentu kita tahulah, saya pikir orang di petani ini lebih paham lah. Ya. Syekh Daud Patani ada menulis Al-Manhalus Safi. Nah, itu tasawuf hakikat. Ya. Tentang wahdatul wujud misalnya. Tentang maratibul wujud. Martabat wujud, ya. Martabat 7. Tentang Nur Muhammadi, Al-Insanul Kamil. Ya. Dan tentang ittihad dan lain-lain. Mula ulama berhati-hati untuk tidak keluar daripada agama, katanya. Ya. Ada zindiq, ada. Ya. Nah, sekarang kitab yang kita nak baca ini, kita tasawuf bagian mana? Ini adalah tarikat. Ya. Bukan hakikat. Kitab ini kitab tarikat. Tasawuf, ya, tarikat. Jika orang yang mengamalkan tasawuf, dia akan tahu bahwa at-tasawuf marahil. Ya. Orang bertasawuf itu dia akan berpasa-pasa, ya, bertahap-tahap marahil. Kita teringat dengan istilah at-takhalli, at-tahalli, at-tajalli. Nah, di tarekat inilah ada takhalli, ada tahalli, dan tajalli. Setelah tajalli inilah baru keluar ilmu hakikat. Nah, maka tarekat ini disebut bidayatun dan hakikat ini disebut nihayah. Nah, maka orang yang bertasawuf dia akan merasakan dua makna ini. Atau orang yang mengkaji ilmu tasawuf pun dia akan dapatkan dua makna ini di dalam tasawuf. Jika tidak, mungkin ya, marojeknya sedikit sangat. Mungkin hanya satu buku saja marojeknya mungkin. Dan jika pengamal tak merasakan ada dua makna ini, nah itu kita meragukan betul tak dia mengamalkan tasawuf. Kitab ini sesuai dengan tajuknya. Pertama, Muqaddimatut Tasawuf wa haqiqatuhu wa natijatuhu. Ya. Muqaddimah itu apa makna muqaddimah? Pendahuluan, boleh. Ya, permulaan. Ya, muqaddimah ini adalah pendahuluan, permulaan. Mula-mula orang bertarekat itu apa? Ini yang akan nak jelaskan di sini. Kita secara praktikal kita akan sama melihat mula-mula orang bertarekat itu baiat. Itu yang kita nampak. Ya. Yang kita nampak. Tapi di buku ini bukan itu. Bukan itu. Terus kedua, hakikat ini bukan bicara hakikat yang tadi, bahwa tasawuf ada tarikat, ada hakikat. Kalimat hakikat di sini adalah hakikatnya, artinya sebenarnya. Boleh kita terangkan dengan persoalan begini. Orang yang bertarikat itu sebenarnya apa yang dia buat, itu maksudnya hakikatnya. Apakah orang yang bertarekat itu sholatnya 6 waktu, bukan 5 waktu? Atau ada sholat lain yang bukan sholat kita buat? Ya.
Atau ada amalan lain yang memang orang Islam tak buat. Dia bertarekat. Sebetulnya dia sedang buat apa? Tengah buat apa? Ya, sebenarnya dia tengah buat apa? Itu maksudnya hakikat tasawuf itu. Ini maksud kata hakikat di sini. Karena sesuai dengan kalimat muqaddimatuhu wa haqiq. Muqaddimatut tasawuf wa haqiqatuhu. Hakikat ini ya, dia bertasawuf itu apa yang sebenarnya tengah dia buat. Yang jika dia buat itu dia sedang bertarekat. Itu dia sedang bertasawuf. Ya, rata-rata ramai orang mengatakan, oh tarekat itu adalah orang yang berzikir. Apakah orang tak bertarekat tak zikir? Ya. Oh, orang bertasawuf itu adalah orang yang melawan hawa nafsu. Apakah orang yang tak bertasawuf tak melawan hawa nafsu? Nah, ini buku ini terangkan pasal itu agar kitab ini memang ulama yang menulis ini adalah ingin nak terangkan, nak jelaskan manhaj yang sahih. Ya. Silakan antum tanya. Orang bertarekat itu apa? Pasti mereka mengatakan zikir. Ya. Oh, bertasawuf itu adalah mengambil zikir dari tuan guru. Itu tak betul. Ya. Umpama mengaji, ya, kalau dia pengkaji, maknanya ya tak betul. Kalau dia pengamal, ya, maknanya mengamalkannya pun tidak atas manhaj yang benar. Dan yang terakhir adalah natijatuhu. Orang yang kalau sudah bertarekat ini, melakukan tarekat, artinya sudah betul perjalanannya, apa natijahnya? Apa arti natijahnya? Hasilnya. Akhirnya. Apakah akhirnya terbang? Ya, jalan di air? Atau melihat yang gaib-gaib? Nah, ya. Itu saya suka dengar ada ulama sufi yang mengatakan al-karamatu haidur rijal. Al-karamatu haidur rijal. Rijal ini artinya tokoh, wali lah. Maka karamat itu adalah haidnya para wali. Tapi saya suka menerjemahkannya, karamat itu kumbahan tasawuf. Ya. Kita pergi ke kilang, nak beli produknya nak beli kumbahannya. Karamat, ini karamat al-hissiyah. Makanya mereka mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Apalagi kalau orang memandang bahwa tasawuf itu natijahnya itu. Dan kalau pengkaji, ini perusak tasawuf. Kalau pengamal, ini ya, pengamal bomoh, ya, bukan abid, bukan zahid. Ya. Maka apa natijahnya? Ini juga yang akan diterangkan. Baru selepas itu ada pasal-pasal lain di sini, bab-bab lain tentang adab seorang murid kepada guru dan adab guru kepada murid, ya, serta beberapa penjelasan tentang tasawuf. Baik. Nah, sekarang kita akan mula terus ke muqaddimah ya, Al-Imam Zarruq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة تاج العارفين وقدوة المحققين أبو العباس أحمد بن عيسى عرف بزروق رضي الله عنه ونفعنا به وبأمثاله آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي منه بدا الحمد لله الذي منه بدا الحمد وإليه يعود وكل شيء كذلك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد موضح الطرق والمسالك وعلى آله وأصحابه وتابعيهم من مجذوب وسالك. صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك والمالك والحمد لله على ذلك. Segala puji bagi Allah yang darinya lah pujian itu bermula dan kepadanya lah pujian itu kembali. Dan segala sesuatu demikian, bukan hanya pujian. Ya. Sesuatu yang Allah yang menciptakannya maka akan kembali kepadanya. Innahu huwa mubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dia yang bada dan kepada darinya lah dia bada dan kepadanya lah dia ya'ud. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad muwaddihit turuq, ya, penjelas jalan-jalan dan masalik, ya. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim, dan kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, min majdzubin wa salik, dari yang majdzub dan juga salik. Karena ini buku tasawuf, maka dalam khutbahnya pun ada istilah tasawuf, yaitu majdzub dan salik. Majdzub dan salik ini, ya, adalah istilah untuk dua orang yang talib, ya, fi hadza tariq, ya, seorang pencari di dalam jalan ini. Ya. Artinya daripada murid. Ya, murid ada majdzub, ada salik. Saya nak ringkaskan apa makna majdzub. Ya. Mungkin kita sering menyebut orang jika ya sedikit akalnya hilang itu majdzub. Atau jika ada orang yang aneh-aneh itu majdzub. Namun istilah majdzub dan jika kata majdzub kemudian disebut kata salik, maka ini bukan majdzub yang tadi kita pahamkan seperti itu. Ini adalah pembagian murid. Murid itu ada yang majdzub, ada yang salik. Ya. Saya nak buat satu perumpamaan. Ada orang punya bakat buat ukiran kayu-kayu nih. Kan? Ada dia buat ukir-ukir cantik dari kayu. Umpama itu. Ada orang yang mampu membuat ukiran itu memang bakat dari Allah dah. Dari lahir dah ada itu. Tak ada kursus-kursus, tak ada belajar ya, untuk ukir-ukir itu tak ada. Dia memang sudah ada dalam jiwa dia bakat itu. Ada yang kedua, ada orang pandai ukir itu memang dia mengikuti kursus-kursus, mengikuti pelajaran mengukir lah, baru dia boleh. Ya.
Nah, di dalam tarekat atas pengalaman para mursyidin menghadapi murid, maka mereka membagi dua. Ada murid yang majdzub. Belum mula dia bertarekat, bertasawuf, dia ada ingat Allah. Ya. Dia ada rindu Allah. Dia ada cinta Allah. Ini namanya majdzub. Ya. Ada tarikan dah dari Allah. Nah, adapun salik, jika dia tak masuk tarikat, maka belum tumbuh ingat, rindu, takut, ya, itu tak tumbuh lagi. Namun semua orang salik akhirnya akan jazab. Jazab ini bukan yang majnun ya, bukan. Ini bicara tentang istilah majzub, istilah salik di dalam bidayah at-tasawuf, di dalam tarikat, pada murid. Karena ketika seorang bertarekat dan sampai ke nihayahnya, maka disebut arifin. Itu pun ada mazhub, ya, ada syaikh istilahnya. Nah, pada bidayah tasawuf adalah murid, maka dia pun ada majzub, ada salik. Itu istilahnya. Ya, maknanya berbeda-beda dalam istilah itu. Jadi tidak sama. Ya. Seorang salik pun jika dia terus bertasawuf akhirnya jazab, majdzub. Akhirnya artinya majdzub, dia didekatkan oleh Allah, dia ditarik oleh Allah hatinya. Karena perjalanan tasawuf perjalanan rohani, bukan pikiran. Ya, kalau ngaji kan pikiran, ilmunya bertambah, makin terang, makin jelas tentang agama, tentang Allah. Itu perjalanan pikiran. Tapi tasawuf perjalanan rohani. Jika menambah sifat-sifat mulianya di dalam rohani, akhlaknya itu makin dekat, makin jazab, makin tertarik. Majdzub, ditarik oleh Allah. Ya. Kata jazab ini sama dengan qurbun. Maka orang yang semakin dekat disebut muqarrabun, maf'ul. Ya. Bukan kita yang mendekati, tapi Allah yang menariknya. Yang umpama tali, Allah yang menariknya. Maka majdzub pun maf'ul, didekatkan oleh Allah kepadanya. Majdzubun ilaih. Salik juga sama, salikun ilaih. Nah, orang yang tak dekat maka ya, seolah-olah dia kena berusaha ya, untuk sampai kepada Allah. Maka akhirnya jazab, akhirnya majdzub. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa tarikat itu madrasatul jazbah. Madrasah untuk dekat. Jangan diartikan jadi yang aneh-aneh. Ya. Madrasatul al-jazbah al-ilahiyah. Madrasah untuk dekat kepada Allah. Karena dekat di dalam tasawuf itu bukan ibadah yang berbilang-bilang, bukan. Ya. Mungkin dalam pemahaman orang ya, mendekatkan diri kepada Allah itu, jika dia nak mendekatkan diri kepada Allah, maka dalam pikirannya dia nak amalkan ibadah sebanyak-banyaknya. Nah, di dalam tasawuf tidak ada. Bahkan tidak boleh ada pahaman itu, kena dibuang. Itu pemahaman yang salah dan ya, tasawuf tidak membentuk itu. Tapi dekat menurut tasawuf adalah jika menambah sempurna akhlaknya. Sifat-sifat ulia, sifatun mahmudah, sifatun ulia, sifat-sifat rohani. Ya, rohani adalah nur. Ya, maka akhlak disebut nur. Maka dia bertambah nur demi nur demi nur demi nur demi. Itu baru dekat. Ya. Apakah ibadahnya akan banyak atau sedikit? Ya, pasti banyak. Tetapi fokusnya kepada
kesempurnaan akhlak, bukan kepada bilangan ibadah yang banyak. Ini saya cakap boleh dipahami ya? Boleh paham? Nah ini majdzub wa salik. Salatan wa salaman daimaini bidawamil mulki wal malik walhamdulillahi ala dzalik. Salawat dan salam senantiasa yang berkekalan dengan berkekalannya muluk ya kerajaan ini dan malik dan raja. Ya, beliau membuka kitab ini dengan satu pepatah. Pepatahnya fa inna fi kulli wadin bani sa'din. Ini di dalam pada orang Arab dulu ada pepatah seperti ini. Ya, mereka ada kisahnya. Ada seorang ya dulu dia tinggal di sebuah kabilah Bani Sa'ad. Lalu di dalam kabilah itu ada orang-orang yang jahat yang mengganggu dia. Ya. Sehingga hari-hari orang di Bani Sa'ad itu, ya, di suku, ya, di bangsa Bani Sa'ad, ya, dia diganggu. Ya. Kemudian dia tak selesa, duduk di situ, pindah ke suku lain, ke bangsa lain. Rupanya di bangsa lain pun, di kampung lain pun, dia jumpa orang yang jahat-jahat itu. Akhirnya dia pindah lagi, jumpa lagi. Dia inginkan ya, berada di tempat yang tak ada orang yang buruk, tak ada orang yang jahat. Jadi dia pindah. Rupanya di mana-mana ada orang baik, ada orang buruk sebetulnya. Ya, tetapi ya, dia mengucapkan di kulli wadin Bani Sa'ad katanya, karena mula-mula dia menjumpai orang yang jahat kepada dia, yang buruk ya kepada dia, yang menyakiti dia di Bani Sa'ad, maka dia katakan di mana-mana ada Bani Sa'ad. Pepatah ini dia letak di sini sebetulnya untuk menyebut bahwa di tarikat apapun ada yang tak betul orangnya. Orangnya bukan tarikatnya. Ya, artinya ada orang bertarikat dengan manhaj yang benar, ada orang yang bertarikat keluar daripada manhaj yang benar. Ya, karena memang buku ini nak menerangkan tentang apa itu tasawuf. Kita mendengar penjelasan tasawuf itu dari orang memandang, melihat apa yang terjadi, bukan melihat dengan ilmu. Orang bertarikat, misalnya orang yang jika zikir bergoyang-goyang, oh itulah orang tarikat. Ya. Atau orang yang bertarikat, dia sering lihat cakap yang gaib-gaib, oh itulah orang bertarikat. Ya, itu dia melihat dari realita yang dia lihat. Ya. Padahal sebetulnya bukan itu. Ya, bukan. Seperti yang kita sering dengar. Orang bertarekat itu apa? Mengambil zikir dari guru. Bukan. Ya, bukan. Nah, artinya ada seorang yang menisbatkan dirinya kepada tarekat, padahal tak betul. Ini namanya Bani Sa'ad. Ya. Lalu dia terangkan, manitma'anna ilaihim kasyafuhu. Itma'anna ilaihim itu barang siapa yang memastikan ya, kepada mereka, maka mereka sendiri yang akan menampakkan Bani Sa'adnya itu. Ya, kasyafuhu. Kita kalau nak tahu keadaan seseorang yang sebenarnya, maka kita kena masuk ke dalamnya. Maka itma'anna ilaihim itu seolah-olah ya, man dakhala alaihim. Barang siapa yang memastikan masuk kepada mereka, kasyafuhu, baru akan nampaklah
mereka akan tampakkan itu kepadanya. Nah, orang Arab itu kalau nak tahu berita, tominni katanya. Tominni. Asalnya itma'anna ilaihim itu merasa tentram kepada mereka, bukan merasa tentram. Ya, orang Arab jika tominni, maksudnya apa? Terangkan keadaanmu kepadaku agar aku tentram, asalnya begitu. Agar aku tahu keadaanmu. Jadi tak payah aku sangka-sangka. Itu. Maka manitma'anna ilaihim. Barang siapa yang masuk kepada mereka, memastikan ya, apa yang ada pada mereka itu kasyafuhu. Baru. Nah, kalau dia tak mendalami, tak mengetahui, tak masuk ke dalamnya, mereka tak tahu. Betulkah ada Bani Sa'ad? Ya ada. Wa man i'tamada 'alaihim atlafuhu. Barang siapa yang beriktimat kepada mereka, bukan hanya masuk, bahkan ya, mengamalkan apa yang mereka lakukan, atlafuhu, mereka akan merusaknya. Ya, ahlakuhu. Ini yang Bani Sa'ad. Kenapa demikian? Ya karena begini, orang yang bertasawuf, bertarekat, kalau kita lihat dari zahirnya sama. Misalnya berserban, sama. Dan dia cakap, saya ada sanadnya. Sanad dari guru saya, ya sama. Dan zikirnya, ya kalau dia tarekat qadiriyah, ya betul sama. Tapi, itma'in ilaihim. Ya, pastikan. Ya, baru, ya artinya, coba duduk bersama mereka, ya, baru nampak. Kita dengar percakapannya, kita dengar perilakunya. Ya. Orang bertarekat sikit-sikit cakap, tengok gaib, tengok. Tak ada. Tapi kalau kita dari jauh, ya, itu tak akan nampak. Tapi bila ya, itma'in ilaihim baru ya akan nampak. Bahkan kalau mengikuti mereka, mani'tamada alaihim atlafuhu, kita pun akan rusak dengan cara mereka. Kenapa? A'ni, yang aku maksud, allazina ja'alul al-jahla imada. Siapa Bani Sa'adnya dalam tasawuf ini? Adalah orang yang menjadikan jahil sebagai imad. Ya, sering orang bertarekat tak nak mengaji, jauh dari ilmu. Katakan ilmu itu kulit, kalau mengaji itu kulit, dia daging ke tulang. Ya. Bahkan belakangan ini saya kalau ditanya bagaimana kita nak jumpa seorang mursyid yang benar, ya. Saya memang tidak ada penjelasan tafsil ini, namun maksudnya adalah menjelaskan tentang sifat seorang mursyid yang pertama. Ya. Saya sering jawab, kalau dia paham mubtada khobar, nah itu mursyid benar. Ya. Kalau jahil, artinya tak ada ilmu. Ya. Jangankan orang memimpin tarekat, orang yang menjadi murid tarekat, kalau dia tanpa ilmu syariah, tanpa ilmu, nah buat apa? Memang tarekat kumpulan persilatan, ya, atau kumpulan perbomohan. Ya. Nah, maka salah satu ciri daripada Bani Sa'ad, artinya pelaku tasawuf, ya, dalam hal ini tarekat yang tak betul, jauh dari ilmu. Ya. Ja'alul jahla imada. Imad, apa imad itu? Tiang. Ya. Wal ibtida'a mihada. Bid'ah sebagai mihad, pijakan.
Ya, mihad ini hamparan. Banyak yang dibuatnya bid'ah. Wal batilal muzakhrafa, dan kebatilan yang dihiasi, yang dipercantik. Wisada sebagai sandaran. Banyak benda-benda yang bukan hak tapi batil, itu dihias-hias. Dan itu sandarannya. Ya. Orang bertasawuf nanti akan tengok nasib orang gaib. Ya. Itu tak betul. Jadi pertama jahil, kedua al-ibtida' bid'ah, yang ketiga batilul muzakhraf. Ya. Batil sesuatu yang akan sesuatu yang bukan hak, yang lawan daripada hak, yang tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya, tidak. Ya. Ini yang keempat apa? Wastimalata qulubid du'afa bitarwiji murada. Murada sebagai tujuannya apa? Menarik perhatian orang-orang lemah. Saya selalu timbul persoalan, ya ketika kita belajar tasawuf dari ilmu, kemudian mengamalkan, dan ya bifadlillah bertemu dengan orang yang membawa manhaj yang benar. Ketika saya balik ke Nusantara ini, ya, saya terkejut. Ya, rasanya antum sepakat ya, dengan apa yang saya nampak sejak mula-mula sampai hari ini. Saya sampai hari ini bertanya-tanya, kenapa orang yang tertarik dengan tarikat itu orang yang bodoh-bodoh? Kenapa itu? Betul tak? Orang yang alim-alim itu jauh dari tarikat. Kenapa? Kalau kita mengkaji, justru yang wajib bertarikat itu orang yang berilmu. Tapi faktanya dalam umat Islam, justru orang yang tidak berilmu, ya kalau tidak ingin kita katakan bodoh, ya, yang tidak berilmu, itu cepat sangat tertarik dengan tarikat. Ada mereka menjelaskan, karena orang yang akalnya tak ada ilmu, hatinya mudah terbuka. Tapi yang ada ilmu ini, ada banyak, pahamku, aku membaca ini tak betul ini. Ketika ilmunya tidak luas, ketika mendapat informasinya tidak benar, pahamnya tidak sahih, maka dia akan mengandalkan ya kesempitan ilmu dan ilmu yang tidak benar yang dia dapatkan, dan ini yang menghalangi dia untuk bertarikat. Ya, betul. Tetapi yang sebenarnya yang berkewajiban, yang sepatutnya orang yang bertasawuf adalah orang yang mempunyai ilmu. Ya, nanti akan kita ketika membaca buku ini kita akan memahami bahwa yang sepatutnya orang yang bertarikat adalah orang yang berilmu. Nah, maka Bani Sa'ad ini sengaja istimalah, ya, meminta kecondongan, perhatian orang-orang yang lemah, bitarwiji, dengan menyebarkan kebid'ahan tadi, batil yang muzakhraf tadi, ya, at-tarwij, ya, alnya itu sudah al-ahdu lidzikri, ya, kebodohan, keibtidaan, dan batil yang muzakhraf bitarwij, disebarkan. Ya, itulah muradan, tujuannya menarik perhatian orang. Saya melihat salah satu cirinya, banyak kumpulan tarikat seperti parti yang mencari, kalau parti kan memang dia akan mencari ahli sebanyak-banyaknya agar menang ya, dalam pilihan raya. Nah, sedangkan orang bertarikat, dia cari murid, kenapa?
Kecuali madrasah taklim, mengaji, memang kena dicari, kena dibuat iklan madrasah ini terima tahun ajaran baru, misalnya tahun baru, terima pelajar-pelajar baru. Kena dicari, kena memang orang berilmu, kena mencari orang yang tak berilmu, kena ajarkan. Tapi orang bertarekat tidak. Ya, para mursyidin itu adalah didatangi oleh ahli ilmu. Kenapa? Apabila kita memahami apa hakikat tarikat itu, baru kita pahami bahwa ternyata orang yang bertarekat adalah ya, orang yang ahli ilmu yang akan mendatangi itu. Saya membuat perumpamaan begini. Oke, nanti saja. Ya. Kita akan satu-satu kita akan terangkan. Karena 4 tadi ciri daripada orang yang bertarekat yang salah manhajnya. Bani Sa'adnya, katakan. Al-jahl, wal-bid'ah, wal-batilul muzakhraf, dan istimalatu qulubid du'afa. Ya. Artinya yang menjadi mangsa adalah orang-orang yang lemah-lemah. Orang-orang yang bodoh-bodoh. Tengok. Kita sering dengar, di mana-mana ada. Ya. Saya tak pernah mendengar kalau itu di Petani ada. Tapi di Semenanjung saya dengar ada, di Jawa ada, di Sumatera ada. Orang mengaku Nabi. Ada tak di sini? Tak ada. Alhamdulillah. Orang mengaku Imam Mahdi. Orang mengaku Nabi Isa. Ya. Orang mengaku Tuhan. Semenanjung ada. Orang mengaku Tuhan. Ya. Kalau yang mengaku wali mudah sangat. Tuhan dia aku. Nabi lagi tinggi. Mengaku wali ramai. Nah, yang du'afa ini, yang doib ilmunya, doib akidahnya, ini tertarik. Setiap orang mengaku Nabi ada pengikutnya. Setiap orang mengaku Tuhan pun ada pula hamba-hambanya. Ya, lagi mengaku wali, lagi ramai. Nah, ini dia istimalah. Ya, istimalah itu tolabul mail. Dia mencari orang yang condong hatinya. Tapi orang yang condong hatinya adalah orang-orang yang du'afa. Orang-orang yang lemah. Seolah-olah dia nak berang ramai-ramai murid. Tadi pas tengok muridnya semua zibalah. Ya, sampah. Ya, dan itu apa kemudian? Pahalaku, maka jadilah rusak. Ya. Orang yang masuk itu. Wa ahlaku, dan merusak. Rusak dan merusak. Kenapa? Iddallu, karena mereka sesat. Wa adallu, dan menyesatkan. Bima salaku, dengan apa yang dia tempuh. Tanpa ilmu, banyak bid'ah, dan banyak benda-benda batil. Wala araful haqqa wal haqiqah, dia tak mengenal hak Allah dan hakikat. Ya, dia tak kenal. Wala adraku, tak mencapai pun. Wala adraku, dan mereka tidak mencapainya. Bal kama qala qailun fima fa'alu wa taraku, bahkan seperti mana yang dikatakan oleh seorang yang berkata tentang apa yang mereka perbuat dan tinggalkan. Marda 'anil khairati fi bahrir rada, ghariqu fala da'in li nahjin aqwami, sukhifu bi kulli radilatin mazmumatin, sarafu wujuhahum li wajhi dirhami. Marda 'anil khairat. Marda ini ya, sakit ya. Artinya tercegah daripada kebaikan. Bi bahrir rada ghariqu,
tenggelam dalam lautan kehinaan, roda buruk, keburukan. Jadi istighraq dalam kebatilan. Tenggelam. Fala da'in linahjil anqami. Dia tidak peduli kepada manhaj yang lurus. Ya. Sughifu bikulli radhilah. Suka sangat sughifu itu saghaf. Kepada setiap razila, yang razila. Yang hina-hina ya. Mazmuma tercela, artinya sifat-sifat yang rendah tercela. Sarafu wujuhahum, dia hadapkan wajahnya. Artinya sepenuh-penuh tujuannya liwajhid dirhami, ke wajah dirham. Kan kita diperintahkan oleh agama aqim wajhaka lillah. Hadapkan wajahmu kepada Allah. Artinya tujuannya. Nah, sedangkan mereka sarafu wujuhahum, dia palingkan wajahnya kemana? Ke wajah dirham. Dan kita disuruh ibtigha'a wajhillah, katanya, mencari wajah Allah. Kita disuruh menghadapkan wajah ya, ke wajah Allah. Jadi wajhan li wajhin. Wajah kita maksudnya tauhid. Maaf, ikhlas. Ya. Wajah kita adalah ikhlas. Wajah Allah adalah tauhid. Ya, ikhlas dan tauhid ya sama maknanya. Suratul Ikhlas adalah qul huwallahu ahad. Jadi jika orang ikhlas, mesti satu-satunya yang dia hadapkan hanyalah tauhid kepada Allah sahaja. Nah, sementara mereka ini seperti yang dikatakan Bani Sa'ad dalam tarikat ini, seperti yang dikatakan dalam syair ini, sarafu wujuhahum liwajhid dirhami dunya. Ya, tujuannya dunia ya, bukan Allah. Nah, ini dalam paragraf pertama, dalam perenggan pertama, Imam Ahmad Zarruq ya, pada mula-mula penerangan pun dia sudah terangkan hati-hati dengan ya para pengaku-ngaku tarikat. Ya, orang yang salah manhajnya dalam tarikat. Dengan istilah pepatah yang beliau katakan Bani Sa'ad. Di mana-mana ada Bani Sa'ad, artinya pemilik sifat-sifat yang buruk. Kalau dalam tarikat adalah seorang yang keluar dari manhaj yang benar. Tidak ada ilmu, banyak perbuatan yang dia sendiri tak tahu dalilnya, akhirnya lama-lama menjadi tradisi. Ketiga, banyak benda batil yang dihias-hiasi. Dalam karena seringnya saya mendapat persoalan dan saya berharap juga ada persoalan ya di sini agar saya pun tahu apa sebetulnya yang perlu kita betulkan kalau memang ada yang tak betul dari pemahaman kita ya, maka saya perlu mendengar soalan-soalan itu. Dari soalan itu saya dapat memahami apa yang dipahami oleh orang-orang di sini tentang tarikat, tentang tasawuf itu apa. Jadi saya berharap ada soalan-soalan nanti. Saya ingin beri contoh sedikit tentang batil muzakhraf. Ya, seolah itu hak tapi dihias-hiasi. Saya sangat ini sangat saya sensitif sangat bahwa ya, benda-benda yang tidak benar dalam tarikat itu sering kita jumpai di Nusantara ini. Ya. Salah satu contoh begini. Itu jadi apa? Patokan saya ketika saya nak bertarekat. Secara jujur Al-Fakir dulu orang yang aklani. Saya memandang sesuatu jika akal saya tak tunduk lah katakan, saya tak percaya.
Ya, saya pun dulu membenci tarekat sebenci-bencinya. Ya, tak suka. Tengok mursyid, artinya orang yang disebut syekh dalam tarekat pun, saya tengok pun saya tak suka. Ya, saya pandang takabur dan tak betul lah. Kenapa yang kita lihat, dan mungkin yang kita lihat itu kebetulan yang salah. Sehingga ada orang berkata begini, saya sudah bertarekat, ternyata tak betul, saya keluar. Dia tak jumpa yang betul. Ya, tak. Itu sebab saya bersyukur Allah kasih saya kritis dan aklani. Aklani ini ya, ketika saya nak masuk tarekat pun saya punya 171 persoalan. Saya berjanji dengan diri saya, kalau seorang guru yang mampu menjawab 171 yang menjadi tasaulat saya akan masuk. Rupanya semua mendapat penjelasan, bukan hanya penjelasan yang benar dan memuaskan hati saya. Dan dia pun saya lihat betul, ya, ucapannya seperti jawaban-jawaban yang benar itu. Oh, ya, maka hapus pandangan-pandangan saya yang dulu, hilang, hapus. Ya. Jadi kalau ada orang, oh saya pernah bertarekat tapi tak benar. Kamu salah orang, kamu jumpa Bani Sa'ad. Nah itu, ya, bukan jumpa yang benar. Ya. Sampai saya tadi sensitif sangat. Jika di dalam tarikat, gurunya lebih agung dari Allah, itu bukan mursyid. Muridnya tertanam dalam hati muridnya, gurunya agung, Allah tak ada. Itu bukan mursyid. Karena seorang mursyid, seorang yang menanamkan keagungan Allah, bukan keagungan hamba. Ya. Kita dipahami di dalam tarekat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun semuanya adalah kesempurnaan Allah yang Allah berikan kepadanya. Ana basyarun mislukum yuha. Disitulah dulu saya pun tak suka. Orang sufi kenapa puji-puji Nabi? Dia kan manusia juga. Kan saudara kita Wahabiyin kan begitu. Ya, sampai dikira orang sufi menyembah Nabi. Ya, tapi bila dapat paham yang benar, Allah, mereka menyembah Allah di surahnya itu yang Allah ciptakan. Oh iya, iblisnya pun Allah ciptakan. Ya, nafsu dalam diri manusia Allah yang menciptakan. Jika ada manusia yang sangat sempurna, maka Allah lah yang memberikan. Dan kita memujinya, memuji Allah. Coba, ada orang mempunyai karya cipta yang sangat hebat. Lalu orang nak puji itu. Maka yang dipuji ini ciptaannya. Tetapi yang tangannya berterima kasih adalah penciptanya. Ya, padahal yang dipuji ini ciptaannya di sini. Ya. Nah, maka itu sebab disebut Muhammad dari Alhamdulillah. Ya, itu saja. Nabi hadir kepada umatnya pertama. Allah yang paling besar di hatinya. Bahkan Nabi menjelaskan, seorang wali itu jika engkau melihat, akan ingat Allah. Ya. Apalagi orang, ya, seorang mursyid, seolah-olah tunjuk kepada orang bahwa dia wali. Kalau dia tak tahu wali, oh, gagal saya menjadi mursyid. Itu pun Bani Sa'ad. Yang benar seorang mursyid tunjuk dia hamba Allah. Tanpa Allah tak ada boleh buat apa-apa. Sehingga kita melihatnya Allah, betul-betul hamba Allah. Itu yang betul. Ya. Karena perkara wali, perkara sempurna, tentang rohani, tak nampak bendanya. Nah, ditunjuk dengan sorban besar.
Nah, ditunjuk dengan jubah macam Superman. Atau tasbih yang ya, sampai ada orang ngaku kalau di Jawa lah, ya, ini tongkat Sunan Bonang, ini tasbih Sunan Kalijaga, ini terus apa faedahnya? Kalau itu tongkat ditemukan di kubur Sunan Bonang ke Sunan Gunung Jati, faedahnya apa? Ya. Nah, tunjuk bahwa dia, ya, kalau Sunan Bonang satu wali, kalau dia punya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, mana jadi 10 wali pangkatnya. Apa yang nak ditunjuk? Itu batil muzakhraf. Banyak contoh, oh Masya Allah, artinya kita meringkas, tapi kita terbayang apa makna ya, sifat Bani Sa'ad yang diterangkan di sini. Jika kita bertemu manhaj yang benar saja, kita boleh nampak, oh ternyata. Ya. Taib, ini perangkat pertama selesai. Dia menjelaskan tentang apa orang yang pesong di dalam tarikat. Oh, itu syair masih ada lagi satu lagi. Namu anil maksudi lam yastaiqadhu. Namu anil maksudi lam yastaiqidhu. Satakunu yaqzatuhum li khatbin a'zami. Namu artinya tidur, ya. Anil maksud, dia pesong dari tujuan. Lam yastaiqadhu, tidak akan jaga, tidak akan sedar, tidak akan salah, merasa dia itu salah tujuannya. Satakunu yaqzatuhum, jaganya bila nanti satakunu yaqzatuhum, ya, jaganya, kesadarannya akan terjadi li khatbin a'zami, pada ya peristiwa yang agung, musibah yang agung nanti di akhirat. Ya, atau nanti ada musibah di dunia yang sangat besar, baru dia jaga bahwa ya, dia ada jauh pesong, salah tujuannya. Nah, ini tentang Bani Sa'ad. Penjelasan tentang orang yang menyalahi manhaj tasawuf. Nah, kemudian peranggan yang kedua ini melihat menjelaskan tentang kenapa salah kalau dia memberikan satu ta'lil, ya, satu alasan kenapa terjadi Bani Sa'ad. Ya. Kalau orang belajar nahwu, ya, tak akan pesong dia tertukar antara fa'il dan maf'ul misalnya, antara mubtada dan khobar. Ya, kenapa? Karena terang jelas. Lafalnya ada musnad, ada musnadun ilaih. Ya, siapa yang menjadi musnad, siapa yang menjadi musnadun ilaih. Misalnya di dalam ma'ani, kenapa dihazab, kenapa ya dizikir, kenapa ditakdim, kenapa ditakhir, tak akan salah. Tapi di dalam tarikat, kenapa jadi salah? Nah, maka beliau memberikan satu penerangan alasan. Walamma kana tariqus sufiyati mahbuban bitab'i. Ketika tariq sufi, apa tariq di sini? Ya, tariq di sini adalah tentang sifat. Sifat, suluk, perilaku. Ya. Kalau tariqah itu isim, karena kalimat fa'il kalau dibagi tamarbutoh menjadi isim. Kalau tidak ada tamarbutohnya, tariq, fa'il itu bersifat. Maka di dalam tasawuf ada tariq, ada tariqah. Tariqus sufi maknanya perilaku, sifat-sifat orang sufi yang dimiliki di dalam rohaninya. Nah, ketika tariq sufi dicintai, mahbuban itu dicintai.
Bitaba, dicintainya secara apa? Taba itu. Tabiat, alami. Apalagi? Secara tabiat lah. Semua orang suka kepada akhlak baik. Itu tabiat. Ya. Seperti seorang gangster pun, seorang mafia pun, orang jahat sekalipun, dia suka diperlakukan buruk. Baik. Jika ada orang ya sopan santun, ramah, dia suka. Secara tabiat itu suka. Sebetulnya tentang tasawuf, ya, artinya sifat-sifat mulia si pelakunya, torik sufi itu mahbub. Sepatutnya siapapun kalau punya tabiat yang salim, jiwa yang sehat, ya, suka kepada orang sufi. Kenapa? Dia pemilik sifat-sifat mulia. Paham ya? Mahmudan bil aqlis salim. Secara logik pun terpuji sifat itu. Ya. Kenapa jadi Bani Sa'ad? Ya, Al-Faqih setelah memahami apa? Ya artinya ya patutlah orang ahli ilmu jauh dari orang tarikat karena Bani Sa'ad yang dia tengok. Kalau saja dia melihat berjumpa betul thariq sufi, tak, ya, perilakunya, sifatnya itu mahbub. Bahkan akal sehat pun memujinya. Mahmudan bil aqlis salim wa mahmudan bisyara'. Syariat pun akan memuji-muji. Innallaha ma'as syakirin, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Ya. Ba'idan. Nah, maka ketika thariq sufi ini mahbub, mahmud. Yang ketiga, tapi ba'idan, jauh an idrakil kafati lidiqqatiha. Jauh dari apa? Dari capaian orang secara menyeluruh. Secara kebanyakan orang ya jauh untuk mencapainya. Kenapa? Lidiqqatihi, karena daqiq. Kenapa daqiq? Karena tasawuf itu orang yang bertasawuf adalah orang yang menambah sifat-sifat mulia. Sifat ini daqiq. Ya. Dan secara umum orang la yadrik, ya, tidak memahaminya, tidak melihatnya. Tadi kalau nahu sorob tadi boleh nampak mana fa'il mana maf'ul. Ya, orang yang baru mula-mula saja akan idrak. Tetapi kalau tasawuf bukan. Nak tengok orang muslim kata, tengok sholat, ruku, sujud, ya, yudrak. Tetapi kalau tasawuf, antum melihat orang sufi, apanya yang sufi? Ya, itu benda abstrak. Ya. Nah, maka ya, jika orang menunjukkan sufi, sorbannya, imamahnya dibesar-besarkan misalnya, sambil bawa tasbih, bawa tongkat, terus bawa jubah, ya, terus itu casing. Siapapun boleh buat, bomoh pun boleh buat. Tapi ada yang memang kalau tak ada sama sekali tentang thariq tadi, tentang thariqus sufi itu, sifat perilaku. Itu ba'idan an idrakil kafah. Apakah secara orang ramai muslim ya, boleh menyabari orang yang berbuat jahat kepada dia? Orang sufi, orang yang menyabari. Bahkan orang ramai cakap, kamu janganlah sabar sangat, bodoh. Orang sabar sangat tak boleh dikata bodoh pula. Kamu ini sabar sangat, tak ada otak. Macam mana orang sabar? Dia tak paham sabar.
Ya. Lalu ada perempuan cakap, saya ikhlas bang, tapi kena engkau nih, ya, tak sadar aku tak ikhlas. Macam mana ikhlas? Jadi tak ikhlas. Awalnya ikhlas, kemudian artinya tak paham orang apa itu ikhlas, apa itu sabar, apa itu syukur, apa itu ridho. Karena benda ini nur.